sehingga penguasaan informasi itu terkonsentrasi oleh segelintir orang dengan perspektif dia. Ini sangat luas. Belum lagi nanti kalau sudah begini, itu rating system yang berlangsung itu Nielsen, single, satu-satunya, nggak ada saingannya. Sehingga orang berkejaran lah dengan mengejar rating system ini. Singkat kata, Bung Faisal, negara yang kita harapkan membangun keanekaragaman ini, yang terjadi justru sebaliknya, sentralisasi. Yang tadinya kita harap ada diversity, yang terjadi adalah sentralisasi. Yang kita harap tadinya peran negara yang didominasi oleh negara, kita harapkan itu tersebar kepada publik, yang terjadi adalah dominasi private sector ini. Nah, ini yang menyebabkan seluruh informasi kita itu bisa dipermainkan berdasarkan perspektif dari owner semacam ini. Bang Habib, penyebab mendasarnya ini apa sehingga terjadi, kalau boleh saya katakan, kemencengan dari peran yang seharusnya dilakukan oleh media sebagai salah satu pilar demokrasi? Penyebab yang pertama ini, Bung Faisal, kalau ingin saya sampaikan, perpindahan dari yang disebut dengan state concentration ini pada pasar, konsentrasi pasar. Kalau mau lebih kasar, ideologi yang disebut dengan neolib ini dominan di dalam membangun sistem penyiaran kita, sistem media kita. Itu yang terjadi. Di Amerika kan neolib. Yes. Tapi undang-undang mengharuskan rating company minimum 2. Kemudian hak publik untuk menikmati keanekaragaman. Persis. Dengan segala macam. Ada TV publik juga. Yes. Span kalau saya tidak salah. Span TV, bahkan ada channel 1, 2, 3 begitu. Persis. Nah, jadi kita ini sistem apa ini? Di dalam yang liberal sekalipun ada proteksi terhadap kebutuhan masyarakat. Kok di kita yang katanya apalah namanya, kita tidak tahu, saya tidak tahu sistem apa yang ada di sini. Sebetulnya menjadi acuan kita ini apa begitu? Kalau menurut pikiran saya orang bilang neolib, padahal menurut saya lebih pada liberal ortodoks. Liberal ortodoks. Ortodoks, liberal kuno kita ini. Hanya mengutip kebebasannya saja, itu yang saya sebut. Freedom of the press, freedom of speech, freedom of expression, itu wajib. Tapi itu aja nggak cukup. Karena akan terjadi nanti sentralisme kapital atas nama freedom. Yang perlu dilakukan itu adalah jaminan terhadap diversity. Diversity ownership, diversity content, and diversity of voices. Baru ada demokrasi. Nah, yang kita ngambil yang bagian freedomnya aja nih yang dominan, diversity jaminannya ini dilepas. Sehingga pergeseran perubahannya itu ke kapital. Nah, DPR-nya tidak cukup serius untuk memperhatikan. Seharusnya kan mereka perjuangkan dong TVRI supaya bisa melakukan balance, keanekaragaman fungsi dan peran. Seharusnya mereka tegur dong pemilik televisi yang punya lebih dari 2 televisi, kan itu. Nah, itu nggak maksimal. Itu sebabnya kita bangun yang disebut dengan pemantau regulasi dan regulator untuk supaya diversity-nya ini yang dijaga. Di dalam yang disampaikan oleh Bang Amir tadi, Mbak, freedom saja yang ditekankan. Nah, sedemikian rupa sehingga kebebasan itu dieksersis oleh pemilik modal merebut kebebasan mayoritas, gitu. Jadi karena kebebasan tanpa bingkai. Nah, maafkan kalau saya salah ya, Mbak. Tapi salah satu eksistensi dari KPI adalah to balance kan, Mbak, untuk menyeimbangkan posisi-posisi yang jomplang ini. Selain juga menjaga diversity dan sebagainya itu. Nah, seberapa jauh otoritas yang dimiliki oleh KPI
agar kecenderungan-kecenderungan yang melenceng ini bisa kita luruskan, Mbak?